Kerasnya kompetisi sepak bola di turnamen Persiman Bupati Cup tahun 2022 bukanlah isapan jempol semata. 20 klub sepak bola bertabur pemain bintang di Kabupaten Bengkulu Selatan harus menunjukkan aksi terbaiknya untuk memboyong trofi Bupati Cup 2022 untuk sebuah gengsi. Pada Kamis sore, di mana hanya ada satu laga panas yang disuguhkan pada ajang turnamen Persiman Bupati Cup 2022, dikarenakan tim yang sebelumnya harus didiskualifikasi oleh panitia, karena melanggar peraturan tentang adanya kerusuhan. Pertandingan keras dan persaingan sengit yang mempertemukan penghuni grup D, yaitu klub Kedurang FC berhadapan dengan PSTM Kayu Kunyit, membuktikan bahwa laga ini adalah laga syarat gengsi. Sejak peluit kick-off babak pertama dibunyikan, kedua kesebelasan yang memiliki gaya bermain sama-sama menyerang beradu taktik dan skill di lapangan hijau. Pada laga ini Basin sebagai pengadil di lapangan hijau, sang wasit tengah yang cukup berumur ini tidak pernah berhenti untuk memberi peringatan dan mendamaikan para pemain yang harus beradu fisik dengan keras. Pada babak pertama, PSTM dapat mencuri gol dari Kedurang FC di menit 17 dari serangan balik yang dicetak oleh Yogi bernomor punggung 16. Gol yang berhasil dicetak Yogi membuat terkejut para supporter Kedurang FC yang ada di tribun penonton. Pasalnya pada dua laga yang telah dijalani Kedurang FC, gawang yang dijaga kiper Yoyon Triwibowo tidak pernah kebobolan, meski pernah diancam dengan serangan beruntun. Aksi spektakuler Yoyon menghalau tendangan keras striker lawan selama dua kali pertandingan yang telah dilalui, harus pecah telur pada laga menghadapi PSTM Kayu Kunyit, skor 1-0 bertahan hingga peluit turun minum dibunyikan. Pada babak kedua, Kedurang FC terus menggempur habis-habisan pertahanan PSTM Kayu Kunyit. Tensi permainan kedua kesebelasan semakin tinggi, adu fisik pun harus terjadi, dan Basin wasit tengah, harus beberapa kali mengganjar kartu kuning kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Terhitung pemain Kedurang FC paling sering dilanggar oleh pemain bertahan PSTM Kayu Kunyit. Hadiah tendangan bebas dari pelanggaran yang dilakukan PSTM Kayu Kunyit diberikan kepada Kedurang FC, sang eksekutor tendangan bebas Riko bernomor punggung 7 seperti tidak mendapatkan keberuntungannya pada laga ini. Terhitung dari beberapa kali tendangan bebasnya hanya mengenai mistar gawang dan mengancam gawang PSTM Kayu Kunyit. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang babak kedua pertandingan berakhir. 3 poin berhasil direbut oleh PSTM Kayu Kunyit, dengan hasil pada laga ini PSTM Kayu Kunyit berhasil memuncaki klasmen sementara grup D turnamen Persiman Bupati Cup 2022. Kedurang FC harus rela turun satu tingkat di bawahnya, dengan tetap pemegang top skor terbanyak oleh Riko di turnamen Persiman Bupati Cup 2022. Nampaknya Dewi Fortuna memang tidak berpihak kepada Kedurang FC pada laga ini. Sebab, bukan hanya harus menelan kekalahan tipis dari PSTM Kayu Kunyit, Kedurang FC juga harus menerima banyaknya pemain yang mengalami cedera berat, dan bahkan harus dilarikan ke IGD Rumah Sakit Hasanuddin Damrah oleh panitia untuk mendapatkan pertolongan cepat dan serius. Doni bek senior bernomor punggung 4 yang sudah merumput dengan Kedurang FC sejak tahun 2012 harus bertabrakan keras dengan pemain PSTM Kayu Kunyit. Dari insiden itu tulang rusuk dan punggung Doni mengalami cedera. Bukan hanya Doni, Ahmad Akbar kapten Kedurang FC dan pemain lainnya banyak yang dilanggar dengan keras oleh pemain PSTM Kayu Kunyit. Seusai laga berakhir, Basuki manajer PSTM Kayu Kunyit menyayangkan kepada pemain Kedurang FC yang setelah dilanggar melakukan gerakan tambahan. Basuki juga meminta kejelian wasit, karena pemain PSTM juga banyak yang cedera saat berlaga melawan Kedurang FC. Kami ucapkan selamat, karena PSTM Kayu Kunyit bisa berhasil unggul 1-0 lewat gol Yogi ya tadi ya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Alhamdulillah. Berkat karunia-Nya lah kita di sore ini bisa menjalankan pertandingan, dan alhamdulillah sesuai dengan doa yang kita panjatkan tadi sebelum kita main, kita butuh keselamatan, kekompakan dan kemenangan, dan bisa kita lihat sama bahwa permainan PSTM Kayu Kunyit yang didominasi kita berjalan kompak, selamat dan mendapatkan kemenangan. Tadi ada ini Pak, kami mengamati permainan tadi, PSTM bermain keras Pak ya, sampai ada berapa kali kartu kuning Pak. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau lihat itu bukan keras, karena justru lawan yang kita sayangkan
dalam pertandingan sepak bola ada body charge, ada benturan, itu biasa. Cuman gerakan-gerakan lanjutan yang kita sayangkan dari pihak lawan tadi terlalu banyak gerakan-gerakan lanjutan, dan itu sebagai catatan bagi panitia kami berpesan khususnya kepada tim komisi wasit untuk lebih jeli lagi, karena kami merasa dirugikan, pemain kami banyak yang cedera itu kan. Karena begitu jatuh, misalnya sama-sama benturan sliding jatuh, mereka langsung ada gerakan tambahan. Iya. Optimis Pak ya? Optimis Untuk selanjutnya? Optimis. Mudah-mudahan Allah memberkahi bahwasanya PSTM Kayu Kunyit bisa jadi juara di Piala Selatan yang ke berapa ini kira-kira. Terima kasih Pak ya. Bravo. Kedurang FC yang menelan kekalahan perdananya pada laga menghadapi PSTM Kayu Kunyit, menyampaikan kekecewaannya terhadap laga ini, dari kerasnya permainan PSTM Kayu Kunyit dan keputusan wasit. Hanafi, manajer Kedurang FC, mempertanyakan keputusan wasit yang terkesan tidak adil, ketika pemain Kedurang FC dilanggar harus dibawa keluar lapangan, untuk dirawat, baru dapat masuk ke lapangan kembali untuk bermain. Sedangkan untuk pemain PSTM Kayu Kunyit ketika mengalami benturan dan harus dirawat, tidak dibawa keluar lapangan, dan boleh bermain lagi tanpa harus dibawa keluar lapangan. Pak Nabi, kita hari ini Kedurang FC harus mengakui bahwasanya tim PSTM Kayu Kunyit Pak ya, lebih unggul dari kita. Kita harus kebobolan 1-0 dan kita harus dicuri 3 poinnya Pak. Apa yang ingin disampaikan Pak sebagai pelatih dan pembina Pak? Iya, kita untuk hari ini memang belum ada keberuntungan. Saya lihat anak-anak mainnya kurang begitu pede. Ini mengingat ada beberapa pemain kunci yang tidak bisa main hari ini. Itulah menjadikan permainan itu kurang berkembang. Nah, insya Allah untuk permainan di pool terakhir kita ambil poin sehingga kita tetap lolos. Dengan kekalahan ini tidak menjatuhkan mental kita Pak ya untuk optimis juara ya. Enggak. Biasa yang namanya main itu ada kalah ada menang. Cuman memang hari ini kita belum beruntung. Peluang juga ada, cuman kebetulan belum berpihak kepada kita. Insya Allah untuk ke depan kita masih bisa lebih baik lagi dan bisa berhasil sampai ke final. Target kita sampai ke final. Ini tadi Pak, kita mengamati juga permainan bahwasanya dari tim Kayu Kunyit tadi PSTM begitu keras permainannya Pak. Kalau dari sudut pandang kami kan jurnalis, bahwasanya sampai ada beberapa kali kartu kuning dan bahkan ada pelanggaran keras yang harus membuat pemain kita dilarikan ke rumah sakit Pak ya. Oh ya, ini memang dalam permainan sepak bola yang namanya benturan bodi itu bisa mengakibatkan suatu cedera. Ini memang yang tidak kita harapkan, tapi memang kejadian yang memang tidak terjadi. Cuman saya kurang puas terhadap kepemimpinan wasit sore hari ini. Nampaknya kita kalau kita cedera, kita harus keluar lewat tengah, lewat wasit cadangan. Tapi kalau dia masih terus berjalan, tapi nampaknya itu ada ketimpangan. Ini mohon koreksinya untuk wasit. Mengapa kalau teguran yang cedera harus masuk lagi lewat tengah, lewat wasit cadangan? Kalau lawan dibiarkan saja, walaupun itu dirawat di dalam lapangan. Inilah yang kami kurang puas terhadap kepemimpinan wasit untuk hari ini. Untuk pemain yang dilarikan ke rumah sakit tadi nomor berapa Pak? Nomor 4, saudara Doni. Doni ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, cuma sekedar tarik ototnya saja. Oh, iya. Tapi yang harus memang dirawat kalau mungkin ada kesakitan. Oke, terima kasih Pak ya. Hal yang luar biasa pada laga ini adalah sosok camat Kedurang yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi kepada klub Kedurang FC. Dodi Effendi, camat Kedurang, bukan hanya mendampingi anak-anak Kedurang FC saat berlaga. Bahkan saat ada pemain Kedurang FC yang harus dilarikan ke rumah sakit, camat yang dekat dengan pemuda Kedurang ini ikut mengantar dan bersama-sama dengan Kedurang FC hingga pasien dapat pulang ke rumahnya. Ya, hari ini alhamdulillah kita sudah menyaksikan pertandingan antara PS Kedurang FC
melawan PSTM Kaikunyit. Jadi kita akui bahwa mereka sedikit lebih unggul dari kita. Tapi kita tetap semangat untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini dijadikan sebagai motivasi kita supaya pertandingan selanjutnya kita bisa bermain lebih baik untuk mengejar sesuatu yang akan kita laksanakan di permainan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan permainan yang berikutnya kita bisa tidak mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan sehingga kita bermain lebih baik lagi untuk selanjutnya. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Renal Ayubi melaporkan.